saya berikut ini lebih teknis Pak ya. Jadi kita back ke biodiesel. Ya. Judul presentasi kami ini merupakan hasil investigasi kami. Ya. Ini real masalah yang kami tangani ya dari salah satu customer kami. Ya. Jadi kita akan melihat problem di biodiesel. Ya. Next. Ya, ini profil company kami, mungkin nanti bisa dipelajari. Next. Ya, mungkin sebagai pemaparan ya, di tahun ini, 2023, di tanggal 1 Februari, pemerintah sudah menerapkan B35, ya wajib ya, mungkin wajibnya pertengahan tahun ini, kewajibannya. Kemudian, sebagaimana kita tahu, semakin banyak persentase FAME yang ada di solar, otomatis juga akan memperbanyak juga isu-isu lama ya. Isu-isu lama akan lebih parah lagi ya. Ya mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah copy semua ya sekali permasalahan di biodiesel. Khususnya di dalam kali ini kita akan membedah problem yang ada di filter biodiesel. Kemudian sebagai impact by product contamination ya, jadi kita akan fokus di by product pembuatan FAME ya, yang akan kemudian akan ke hilirnya itu akan nyangkut di peralatan kita ya. Ya. Sebagaimana kita tahu ya, pertama permasalahan yang sering kita dengar ya, saya sendiri cuma mendengar karena saya ada di laboratorium, yaitu filter blockage. Ya, filter blockage ini sangat-sangat sering kita dengar dan problemnya belum selesai sampai saat ini. Ya. Selama ini kan kita hanya cuma menduga Pak ya, filter kenapa sih ngeblok? Ada yang bilang karena bakteri, karena ini ya. Ini ada lagi mungkin yang terakhir, mungkin isu yang terbesar adalah karena monogliserid ya. Makanya di sini kita bedah aja filter yang sudah ngeblok, kita breakdown isinya apa gitu dalam riset ini gitu. Next Mas. Ya, jadi riset ini bertujuan untuk memahami apa sih yang tertrap atau tertrap di dalam filter. Yang bikin filter ngeblok itu apa aja sih gitu ya. Ya, ini ide utama dari riset ini ya. Dengan memahami komposisi yang ada ya. Komposisi sludge yang ada itu kita akan mendapatkan gambaran yang cukup gamblang ya. Komponen-komponen apa aja yang ngeblok di situ dan bagaimana kira-kira nanti solusinya. Ya. Kemudian dalam riset ini kita menggunakan sludge composition data, proses rekonstruksi. Dari data yang ada kita bisa rekonstruksi data lah secara teoritis. Kira-kira penyebab utamanya apa, kemudian apa gitu ya. Next. Ya gitu. Nah, di dalam riset ini kami menggunakan peralatan kami ya, mungkin peralatan ini mungkin buat laboratorium pelumas gitu ya. Mungkin jarang didapatkan ya. Karena kami ini tidak hanya menangani pelumas, jadi kami banyak lab yang lain. Jadi kita memanfaatkan alat yang ada. Ya. Kita menggunakan peralatan yang disebut dengan gas chromatography mass spectroscopy. Ya. Ya, riset kami pertama adalah mengumpulkan collecting sample, ya, dari suatu filter, ya, dari customer kami yang buat bermasalah. Filter ini kira-kira berumur sekitar 125 jam operasi, Pak. Ya, sangat pendek gitu ya. Berdasarkan informasi kira-kira customer kami itu menggunakan ganti filter 3 kali dalam periode 250 jam. Artinya paling lama ini berumur 125 jam ya. Bisa jadi kurang ya, bisa jadi mungkin 70-80 jam gitu. Kemudian kita preparasi ya dengan prosedur analisa yang ada gitu ya. Kemudian kita periksa dengan menggunakan instrumen gas chromatography. Next. Ya. Ini kira-kira gambarnya Pak, ini gambar dari filter yang hitam ini filter ketika kita baru cutting gitu. Nah, yang cerah itu ya, yang cerah itu setelah filter kita ekstraksi. Jadi sludge-nya kita rontokkan, kita ambil gitu ya. Sludge-nya kita ambil ya. Kira-kira jauh sekali Pak ya performanya. Ya, dari gambar ini kira-kira juga ini sebenarnya filter ini bisa diregenerasi dengan cara yang enggak terlalu susah gitu. Ini kita ekstraknya enggak terlalu rumit ya. Dengan cara ekstraksi aja bisa sangat jomplang Pak ya gambarnya. Next.
Ya, ini peralatan kami. Ya, next. Nah, selain filter yang kita analisis, kita juga menganalisa solar yang mereka gunakan. Ya, dari hasilnya, ya, hasil analisanya, pertama poin 1 gliserol. Ternyata gliserol memberikan masalah terbesar, Pak. Ya, di sini kandungannya 0,756. Padahal seharusnya ya, berdasarkan aturan EBTKE, itu harusnya untuk B35 maksimal gliserol itu harusnya 0,092%. Artinya di kenyataan kita, Pak, gliserol itu hampir 8 kali lipat dari seharusnya yang dibatasi oleh spesifikasi Dirjen Migas, EBTKE. Kemudian monogliserid 0,357 yang harusnya maksimal 0,2%. Total acid number masih masuk, ya. Kemudian fatty acid, ya, kita juga bisa menganalisa fatty acid dengan menggunakan peralatan ini 0,1, ya. Ini masih masuk, dari seharusnya adalah 0,3%. Kandungan FAME ini lebih tinggi, artinya proses blending dari biodiesel ini kurang bagus, ya. Dia melebihi batas batas limitasi kita ya sekarang ini, jadi 38,33%. Untuk water content masih masuk spesifikasi, sedimen content masih masuk, dan ISO-nya, cleanliness-nya juga sangat bagus. Ya. Oh, ini juga merah juga, maaf, merah juga. Gitu. Next. Nah, ini hasil yang keluar dari peralatan kami. Jadi peralatan kami itu bisa menentukan siapanya, ya. Jadi pik-pik ini mewakili komponen yang ada di solar, kemudian luasnya ini mewakili jumlah atau persentase dari komponen itu. Ya, kira-kira akan menghasilkan semacam ini. Kemudian next. Nah, ini 15 besar komponen yang terjebak di dalam filter. Ya, 15% komponen terjebak di filter. Pertama adalah oleic acyl methyl ester. Ini adalah golongan dari FAME. Sekitar 25%, kemudian hexadecanoic acid methyl ester, ini jenis FAME juga, disusul gliserol, ini byproduct dari pembuatan FAME, kemudian masih FAME. Nah, 5 sampai 9 ini komponen dari solar, kemudian disusul oleh FAME kembali, kemudian disusul lagi semuanya oleh komponen dari solar itu. Ya, ini kalau kita lihat ini jenisnya jenis wax. Ya. Jadi wax, komponen solar yang bersifat wax. Next. Nah, kemudian kita coba analisa grouping dari komponen-komponen yang merupakan byproduct dari pembuatan FAME. Pertama paling tinggi adalah gliserol sekitar 2,5%. Kemudian asam acid, palmitic acid ini jenis fatty acid juga. Nah, ternyata monogliserol hanya menyumbang di poin keempat atau kelas keempat ya, yaitu jenis mono-oleogliserol. Kemudian yang kelima adalah beta sitosterol. Nah, ini yang jarang kita dengar. Ini merupakan materi yang mungkin kita kenal sebagai unsaponified matter. Cuma di awal-awal penelitian biodiesel ini jadi concern, tapi sekarang sudah nggak jadi concern lagi. Ini, di poin 5 ini. Next. Ya, secara kuantitatif, gliserol itu kita kuantitasasikan persentasenya berapa? Hampir 20%. Disusul monogliserid, kemudian total acid number masih 0,75, kemudian fatty acid menduduki 0,38%, kemudian FAME 5,76%. Jadi total slide yang ada tadi Pak yang hitam itu kalau kita ambil semuanya itu kira-kira dia presentasinya 76,65% dari bobot total. Gitu. Next. Ya, ini slide yang lama ya. Yang terbaru bukan belum ya. Next. Ya, kira-kira ini rekonstruksi dari terbentuknya slide itu pertama itu gliserol nempel gitu di filter, kemudian membuat porinya mengecil, kemudian disusul oleh fatty acid, oleh monogliserid, kemudian disusul oleh wax dan lain-lain yang pada akhirnya akan membentuk gradual clogging dan reduced flow yang sangat masif gitu ya. Kira-kira rekonstruksinya awalnya begitu. Next. Wah, ini slide yang belum saya revisi. Mungkin rekomendasi untuk ini ya, untuk ya pembuat keputusan pengawasan gitu ya.
ini memang harus diperketat ya, kenyataannya di lapangan itu spesifikasi itu jauh dari ideal gitu. Kemudian mungkin di slide yang terbaru sebenarnya saya sudah mungkin ada semacam ini ya, anjuran agar tadi byproduct dari pembuatan biodiesel itu juga jadi spesifikasi untuk biodiesel. Selama ini kan Bapak kita nggak tahu ya Pak ya, yang dispesifikasinya katakan gliserol hanya untuk B100. Giliran sudah dicampur, hilang itu spesifikasi itu. Jadi kita sebagai user itu kurang mengawasi juga kualitasnya gitu. Menurut saya karena itu sebagai tadi dari riset ini sebagai pemicu awal terjadinya masalah di blocking filter ini, harusnya itu kita awasin terus gitu. Saya kira itu. Mungkin untuk slide yang terbaru mungkin yang bisa di-share ke para pendengar semua gitu. Next, ya. Mungkin sudah cukup. Next, atau mungkin kita elaborasi nanti Pak di sesi pertanyaan. Tanya jawab ya. Tanya jawab. Oke. Ya, makasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Asbari buat pemaparannya.